Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya di hari Minggu ini? Semoga pada sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada. Pada video ini, kita mau share analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga di Senin besok ya, tanggal 20 Oktober 2025. Langsung aja kita coba lihat dulu analisa terakhir ini di Kamis ya. Ya, dimana kita prediksikan harga akan membuat kenaikan kembali setelah masuk ke beberapa area zone di sini ya. Nah, dia masuk di zone area ini, dia itu langsung membuat kenaikan teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar sudah ada struktur baru nih di atas itu ya. Coba nanti kita cek. Dan setelah itu harga ada retest nih. Nah, kalau kita lihat setelah dia retest masuk lagi nih ke zone entry yang ini. Ya, setelah masuk ke zone ini, ya dia sedang ada respon di sini. Nah, bagaimana nanti responnya di sini? Apakah langsung naik lagi di hari Senin? Inilah yang mau kita cek pada hari ini teman-teman ya. Oke, untuk itu kita bersihkan aja terlebih dahulu. Oke, langsung kita cek dulu pola candlestick di time frame daily. Pola candlestick di Jumat membentuk candlestick bearish ya. Nah, itu ada rejection dari bawah, di mana dia gagal membuat bearish engulfing ya. Ya, di sini ya, dia gagal membuat bearish engulfing, ada rejection. Body candlestick bearish ini tidak begitu gede ya. Ya, kalau kita lihat juga ada rejection dari atas juga nih teman-teman ya. Nah, ini nanti yang perlu kita cek dulu, rejection dari bawah ini apakah terkonfirmasi untuk buy lanjut ke atas, atau ini harga masih akan turun, retest ke bawah ini teman-teman ya. Itu nanti yang perlu kita cek di time frame kecilnya. Ya, selanjutnya yang bisa kita lihat di zone ini ya. Oh ya, ini belum ketutup ya. Nah, di sini dia belum ketutup, harga sudah ada rejection nih, sudah ada respon ya. Ya, bagaimana jika masih lanjut melakukan penurunan seperti ini? Nah, kita akan coba cek nanti di area zone ini. Pertemuan candlestick bullish ini ya. Itu sebagai area zone yang menghalangi harga untuk melakukan penurunan. Oke, seperti ini. Untuk di time frame daily yang bisa kita lihat ya, berdasarkan pola candlestick. Lanjut ke H4. Oke, kalau di H4 kita bisa marking di zone area ini ya. Di sini ada shadow candlestick. Setelah rejection, kalau di H4, nah ini dia masih candlestick bullish yang bergerak inside bar nih teman-teman ya. Di dalam candlestick bearish ini. Nah, jadi ini bisa aja teman-teman reject ke atas, ini bisa aja turun kembali nih nantinya. Nah, tentunya kita akan lihat nanti area-area sell kita di atas ini ya. Kita akan marking, tetapi tetap menunggu pola penurunannya kembali ya, jika kita gunakan area zone di atas itu ya. Kita lanjutkan ke area base selanjutnya. Kita lihat demand area di sini. Selanjutnya di zone ini kurang bagus ya, kita delete aja, nanti kita coba cek itu di H1 atau di M15 nya ya. Oke, intinya untuk saat ini sih ini belum di body break ya, masih gagal nih teman-teman. Nah, ini yang belum di body break, sehingga masih ada potensi ini reject balik nih ke atas seperti ini. Maka seperti yang sudah kita maksudkan tadi, kita akan coba cek lagi areanya di zone ini untuk mengambil atau membidik posisi sell ya. Ya, jadi harga bisa aja terjadi seperti ini. Nah, tetapi kalau nanti memang zone area di sini tidak terkonfirmasi, ini bisa membuat high yang lebih tinggi nih. Seperti ini, teman-teman. Ini bisa terjadi jika zone area di sini nanti yang mau kita marking tidak ada yang terkonfirmasi untuk lanjut retest. Jadi harga bisa seperti ini, membuat ATH yang baru. Jadi seperti ini. Kita lanjutkan ke time frame H1. Kalau kita lihat di H1 juga ini belum body break ya, masih sama, hanya di sweep. Harga mengalami kenaikan, area base terdekat itu di zone ini. Selanjutnya di atas kurang jelas ya, kita coba nanti cek di M15 nya ya. Oke, kita perhatikan kembali di zone area ini.
Nah, di sini dia teman-teman. Kalau di H1-nya, ini area buy kita nih. Oke, seperti ini. Di sini kita boleh marking di shadow candlestick dari sini ya. Oke, itu area sell kita nih. Ya, sekarang langsung aja teman-teman kita cek melalui mechanical struktur. Kita akan ikutin mechanical struktur di M15-nya. Langsung aja kita cek. Ya, di sini kita coba lihat dulu struktur terakhir. Ya, kita boleh marking di sini sebagai break obstructor ya. Ini merupakan high pallet. Selanjutnya kita coba cek di atas ini. Oke, di situ belum valid ya. Coba kita cek dulu. Ya, ini high tertingginya ya. Ini dia belum ngebreak area zone ini ya. Ya, jadi ini belum valid. Setelah itu naik lagi ke zone ini. Ya, masih tetap ini area yang tertinggi ya. Setelah itu dia mengalami penurunan dan sudah menjadi high valid di sini. Oke, setelah itu dia ngebreak nih teman-teman ya. Area low valid di sini ya. Jadi sudah ada change operator nih kalau melalui mechanical struktur M15 ini. Oke, sudah. Ya, sekarang kita coba lihat low-nya ini belum valid ya. Kita coba cek untuk pullback-nya ya. Ini belum valid. Ya, sekarang pullback-nya nih teman-teman ya. Coba kita lihat. Di sini sama ya. Oke, yang ini juga masih inside bar nih. Pergerakannya masih inside bar. Sampai ke atas itu, sekarang kita coba cek di atas ini. Ini kita dilihat dulu. Ya, berarti untuk saat ini teman-teman, pullback-nya itu di zone ini. Ya, karena di situ dia tidak ada pullback ya. Jadi ini sebagai pullback-nya untuk saat ini. Oke, seperti ini ya. Ini pullback-nya. Jadi kita masuk nih ke area entry untuk posisi sell ya. Ya, sekarang di kondisi pertama ini bisa aja terjadi low yang lebih rendah nih dari zone ini teman-teman ya. Itu bisa aja terjadi. Nah, bagaimana jika itu terjadi? Maka kita tinggal sesuaikan di mana pullback terdekat nih nantinya setelah terjadi seperti ini. Ya, ini bisa digunakan teman-teman ya. Kalau harga sampai menuju ke zone ini, nah itu bisa digunakan dan perhatikan bullish engulfing-nya ya atau dominan break buy. Oke, sekarang di kondisi yang kedua, jika memang dia naik teman-teman, dia harus ngebreak dulu ataupun sweep area pullback di sini. Untuk itu kita bisa nanti marking area sell kita di atas itu. Coba kita cek. Untuk area sell saat ini kurang bagus ya. Oke, kita masuk ke zone area di atas ini. Ya, ini order block sell-nya dan terakhir di resisten di sini. Ya, jadi ada dua lagi nih area kita untuk posisi sell-nya atau order block-nya. Sekali lagi teman-teman, no konfirmasi, no entry ya. Seperti yang sudah kita katakan di awal tadi, ini jika tidak terkonfirmasi bisa terjadi ATH yang baru atau resisten yang baru. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Ya, kita gambarkan aja di kondisi yang ketiganya ya. Nah, ini kondisi yang keduanya. Jika memang terkonfirmasi bisa disesuaikan dengan Fibo retracement sejauh mana mengambil take profit ya. Oke, setelah itu di kondisi yang berikutnya, kondisi ketiga, jika tidak terkonfirmasi ini harga akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi nih. Ya, seperti ini kira-kira teman-teman untuk potensi pergerakannya di Senin besok ya pada pair XAUSD ini ya. Ingat no konfirmasi, no entry teman-teman ya. Jadi kita punya beberapa area kita untuk buy dan untuk sell ya.
Nah, no konfirmasi, no entry itu akan lebih nyaman teman-teman untuk trading ya. Oke, seperti ini teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.